Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau coba pakai membandingkan antara gas oli G1000 dengan ini ya, yang sebelah kanan ini adalah grafit. Lupa penulis, pokoknya ada hubungannya dengan nano grafit ya. Ini prototipe kiriman dari pemirsa. Jadi dia ingin coba grafit. Kalau yang besar ini adalah dicampurkan dengan parafin, kalau nggak salah oli mineral. Jadi kekentalannya sama dengan oli mesin. Terus penulis ingin terapkan ke oli yang sekarang penulis pakai, yaitu oli Stihl ya, oli Stihl yang secara kekentalan itu SAE 10W40 oli Stihl ini ya. Penulis rencana mau coba pakai ini. Kalau di website kekentalan setara SAE 20, tapi ketika penulis coba kok kekentalannya setara 10W40. Tapi ini penulis nggak tahu ya asli atau palsu. Yang jelas ini ada tulisannya Stihl mana gitu ya. Yang jelas ini ketika penulis coba kekentalannya lebih kental dari 10W40, sementara di spek di website setara SAE 20. Entah lagi kalau palsu atau bahannya beda. Penulis ya juga nggak bisa membedakan apakah ini asli atau palsu. Yang jelas sekarang olinya dipakai sebagai oli mesin sudah sudah asak-asak ya. Aditifnya yang kurang. Aditifnya bukan kurang, tapi aditifnya tidak tahan lama. Jadi awal-awal halus banget, tapi ya sekarang sudah asak-asak, jadi aditifnya habis. Padahal awal-awal halus, tapi sekarang habis. Mungkin sifat aditifnya atau apa. Penulis biasanya nambahkan gas oli G1000 botol hitam ya. Tapi ya penulis penasaran ini yang kalau pakai grafin gimana gitu ya. Grafit apa grafin apa nano grafit sembuh lali. Ini penulis mau coba lagi. Harusnya gini ya. Ini pemakaian kira-kira 1-2 km dari rumah. Ini sudah asak-asak ya. Jadi padahal kalau dari sisi kekentalan kayaknya masih oke. Jadi ini aditifnya ya yang kayaknya kurang sip. Sudah asak-asak. Oleh karena itu penulis mau tambahi nano grafit. Apa sih itu? Asumsi nano grafit saja ya. Ini harus dikocok karena nano grafit kurang begitu larut. Ini setahu penulis dosisnya untuk mobil. Jadi kalau motor harusnya berlebih, harusnya bisa kerasa ya. Ternyata terasa ya. Jadi ini kira-kira 2-3 km dari mulai mengisikan, hambatan mesin langsung berkurang ya. Jadi engine brake terasa minim. Jadi sepertinya kalau untuk efek ke piston silinder itu besar, tapi efeknya nggak langsung. Dan ini juga penulis nggak geber, jadi itu juga harus diperhitungkan juga. Kalau geber coba. Feelingnya sih kalau makin cepat nggak makin licin. Jadi aditifnya ya mulai bekerja RPM menengah rendah mungkin ya, dan itu konstan.
nggak, kalau makin digeber makin licin. Jadi aditifnya bukan aditif EP ya mestinya ya, aditif apa jenenge nanografit ini. Nggak bisa dengarkan beda suara mesin sih, karena ya jalan raya ini. Ya alasan utama penulis pakai aditif karena suara asak-asaknya, karena kalau dari licinnya masih ada licin-licinnya untuk oli stihol ini ya. Stihol campur ya kira-kira 10% lah ya, atau ya 8% mama suka jagung. Yang terasa banyak berubah engine brake-nya sih ya, jadi licin. Ya jadinya penulis tambahi anu lagi wes, gasolike 1000 ya, karena yang tadi itu nggak bikin suara mesin halus, licin emang, tapi tujuan penulis adalah mesin halus ya. Setelah pemakaian gasolike 1000, yang terutama terasa adalah halus, getaran jadi lebih minim ya. Untuk suara mesin nanti kalau ada kesempatan penulis cek, tapi tadi sempat jalan gaspol karena pakai silek 1,3 cm, top speed cuma 106, biasanya 113, tapi nggak merasakan hambatan ya penulis. Getaran lebih minim kalau pakai gasolike 1000 itu. Engine brake-nya masih nggak berubah, jadi sepertinya efek apa jenenge nanografitnya yang lebih besar. Terus apa mana, tarikan kayaknya sih jadi agak lebih berat ya, karena memang aditifnya gasolike 1000 cukup banyak. Karena kalau dijadikan oli samping jadi kaya ya, jadi apa jenenge menghasilkan kerak macam-macam saking akeh aditif. Ya jadi sudah beberapa kali nyalip kendaraan lain ya, dan ternyata emang kalau pakai gasolike 1000 asak-asaknya berkurang ya. Tentu masih nggak halus karena memang olinya sudah berkurang kemampuannya, tapi asak-asak lebih berkurang lah. Kalau masih ada suara-suara lain pemaneh, cuma mungkin ada bagian lain yang masih kurang halus, entah aditif apa yang cocok. Tapi sekarang ini getaran mesin minim, mesin juga nggak terlalu kasar. Penulis tadi bandingkan dengan suaranya motor lain ya, masih lebih halus motor penulis. Kalau kemarin sudah setara, sekarang sudah lebih halus. Jadi ya namanya aditif itu fungsinya beda-beda. Jadi kalau ingin buat oli sendiri emang susah ya, harus memperhitungkan segala faktor, segala kebutuhan. Kalau kayak penulis yang RPM-nya tinggi, yang apa butuh halus suara mesinnya, aditif yo ono dhewe, karena nggak boleh terlalu banyak untuk tipe aditif tertentu. Kalau terlalu banyak jadi kasar suara mesin.
bahan oli butuh yang betul-betul tahan, RPM tinggi, butuh aditif EP juga karena top speed biar halus di RPM tinggi. Beda tentu dari kebutuhannya yang pingin halus kecepatan ya 50 atau bawa beban, aditif nggak popo akeh, nggak butuh aditif RPM tinggi, nggak butuh aditif apa EP itu. Sing penting halus, sing penting bawa beban kuat gitu ya. Tahan oli ya nggak perlu tahan lama, yang penting kekentalannya cukup. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.